Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, terima kasih udah mampir lagi di YouTube channel aku. Dan kali ini aku bakal share sama teman-teman gimana sih caranya menjawab soal yang kayaknya opsinya kok bener semua. Oke, jadi ini adalah kesulitan yang banyak banget teman-teman share sama aku. Ya katanya, "Kak, aku nemu soal seperti ini tapi kayaknya kok jawabannya bener semua. Gimana jawabnya?" Oke, ya teman-teman, ini aku akan kasih beberapa contoh soal-soal TWK yang katanya sulit karena menentukan jawaban yang paling tepat itu yang mana gitu, sulit untuk memahami soalnya. Oke, jadi teman-teman, tapi sebelumnya saya ingatkan lagi, jangan pernah mengesampingkan materi-materi dasar TWK-nya. Jadi teman-teman mungkin akan sulit untuk memahami atau menalarkan antara soal dengan opsinya kalau teman-teman tidak memahami materi dasarnya. Ya, teman-teman, jadi kuncinya pahami materi dasar TWK, kemudian kembangkan cara penalarannya melalui latihan soal-soal. Oke, teman-teman, langsung aja kita masuk ke beberapa contoh-contoh soal hot TWK yang kayaknya opsinya benar semua. Oke, yuk langsung aja. Soal yang pertama, Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam perjuangan para pemuda untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda dihasilkan dari Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada 28 Oktober 1928. Pada rapat terakhir Kongres Pemuda II, Muhammad Yamin menuliskan sebuah rumusan yang kemudian dinamai Sumpah Pemuda. Kemudian Sumpah Pemuda dibacakan di akhir rapat sebagai hasil keputusan Kongres Pemuda II. Dengan lahirnya Sumpah Pemuda, rasa nasionalisme pemuda Indonesia saat itu mulai muncul secara nyata. Sebagai generasi penerus bangsa, implementasi semangat Sumpah Pemuda dapat kita wujudkan dengan opsinya A. Belajar dengan tekun sebagai penerus bangsa, B. Mempererat persatuan antar mahasiswa dari berbagai daerah di kampus, C. Berpartisipasi sebagai sukarelawan di daerah yang terkena bencana, D. Bekerja keras demi perbaikan ekonomi, atau E. Ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Oke teman-teman, ini kayaknya semua opsinya adalah perilaku yang baik dari generasi penerus bangsa ya, yaitu belajar dengan tekun, mempererat persatuan antar mahasiswa, berpartisipasi sebagai sukarelawan, bekerja keras demi perbaikan ekonomi, serta ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Jadi ini kelihatannya semua opsinya tuh bagus ya. Cuman kita kembali ke pertanyaan soal, yaitu apa yang diminta oleh soal. Di sini soalnya yaitu implementasi semangat Sumpah Pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Oke teman-teman, dari sini kita sebelumnya harus memahami makna Sumpah Pemuda itu sendiri. Ya, jadi Sumpah Pemuda itu kita ketahui sebagai janji para pemuda Indonesia untuk pengakuan akan bangsa, tanah air, dan bahasa yang satu yaitu Indonesia. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Sumpah Pemuda itu makna utamanya adalah persatuan para pemuda. Ya, jadi opsi yang paling tepat di sini yang memperlihatkan nilai persatuan yaitu opsi B, mempererat persatuan antar mahasiswa dari berbagai daerah di kampus. Soal yang kedua, Ki Hajar Dewantara atau yang memiliki nama asli Suwardi Suryaningrat merupakan wartawan muda yang berpendidikan dan aktif dalam organisasi pergerakan kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa yang didasari dengan keinginan untuk memajukan pendidikan rakyat Indonesia dengan pendidikan yang bercorak Nusantara. Walaupun banyak tantangan yang muncul dari pihak Belanda, namun Ki Hajar Dewantara yang cerdas tersebut tetap gigih mewujudkan hal tersebut. Dari kisah perjuangan tersebut dapat diambil nilai bahwa A. Perjuangan tanpa angkat senjata tidak akan berguna. B. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh utama perjuangan Organisasi Nasional Pemuda. C. Keinginan untuk rela berkorban bagi negara perlu dibarengi dengan kemampuan awal bela negara. D. Ki Hajar Dewantara tetap menginspirasi para pemuda untuk mau belajar. Atau E. Taman Siswa menjadi tempat berkembangnya pendidikan bercorak nasionalis.
Oke teman-teman, jadi kalau secara umum kita bisa melihat kalau opsinya nih bagus-bagus ya. Kecuali mungkin yang jelas kurang tepat itu yang A ya, perjuangan tanpa angkat senjata tidak akan berguna. Ya, jadi kita bisa coret opsi A. Oke, lalu kita lihat opsi B, C, D, dan E. Ya, kayaknya opsi B, C, D, dan E ini semuanya benar ya dalam hal perjuangan Ki Hajar Dewantara. Ya, kita lihat opsi B menyatakan bahwa Ki Hajar Dewantara adalah tokoh perjuangan organisasi nasionalis pemuda, itu betul. Kemudian bahwa untuk berkorban kita harus memiliki kemampuan awal bela negara juga benar. Kemudian D, bahwa Ki Hajar Dewantara telah menginspirasi para pemuda untuk mau belajar juga betul. Kemudian yang terakhir E, taman siswa menjadi tempat berkembangnya pendidikan bercorak nasionalis, itu juga betul ya. Kemudian untuk mendapatkan jawaban yang paling tepat, kita kembali ke pertanyaan soal ya. Dari kisah perjuangan tersebut dapat diambil nilai bahwa, berarti nilai yang terkandung di dalam perjuangannya. Ya, kalau bahwa Ki Hajar Dewantara tokoh perjuangan, kemudian dia telah menginspirasi atau taman siswa menjadi tempat berkembangnya pendidikan bercorak nasionalis, ya itu semua kenyataan yang terjadi sesuai dengan sejarah perjuangannya Ki Hajar Dewantara. Sedangkan nilai yang bisa kita ambil di sini adalah bahwa kalau kita mau rela berkorban untuk negara, tentunya kita harus punya kemampuan awal bela negara ya. Jadi opsi yang paling tepat adalah C, keinginan untuk rela berkorban bagi negara perlu dibarengi dengan kemampuan awal bela negara. Kembali lagi teman-teman, karena yang ditanya adalah nilai yang dapat kita ambil dari sejarah perjuangannya Ki Hajar Dewantara ya. Karena di sini juga ditekankan bahwa Ki Hajar Dewantara itu cerdas, aktif dan juga gigih dalam mewujudkan pendidikan di Indonesia ya. Dan kalau teman-teman paham dengan materi bela negara, khususnya nilai dasar bela negara, tentu teman-teman bisa menjawab ke opsi C. Kenapa? Kalau kita paham nilai-nilai dasar bela negara, kita tahu bahwa kemampuan awal bela negara itu tidak cuman berupa kemampuan angkat senjata atau kemampuan militer saja. Jadi kemampuan awal bela negara itu juga bisa berupa kemampuan dalam belajar, kegigihan, kemudian sikap pantang menyerah, kemudian kemampuan mental, dan juga keterampilan yang kita kembangkan ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sudah kuasai materi bela negara itu sendiri, tentu teman-teman dapat dengan mudah melihat bahwa opsi C ini ternyata tepat sekali untuk menyimpulkan nilai yang diambil dari sejarah perjuangannya Ki Hajar Dewantara yang berpendidikan, aktif, gigih, dan juga cerdas. Oke teman-teman, bisa ya untuk soal nomor 2 ini. Oke teman-teman, pertanyaan selanjutnya. Cyberbullying diterjemahkan sebagai perundungan di dunia maya. Badan Perlindungan Anak Internasional UNICEF mendefinisikan ini sebagai perundungan dengan menggunakan teknologi digital yang bisa terjadi di media sosial, fitur chat, game, dan aplikasi lainnya. Hasil riset polling Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII pada 2019 menyebutkan bahwa hampir separuh pengguna internet pernah diganggu di media sosial. Peristiwa tersebut ditinjau dari pendekatan pilar kebangsaan disebabkan oleh. Oke, kita lihat opsinya ya teman-teman. A. Efek pandemi yang berkepanjangan sehingga meningkatkan screen time anak. Ya, mungkin saja ya. Oke, kemudian opsi B, kurangnya kesadaran terhadap hukum. Betul ya, kita tahu bahwa bullying itu sudah dilindungi di dalam UU ITE. Oke, kemudian C, lunturnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Ya, jadi kalau bullying itu dia melanggar sila kedua ya. Jadi kalau nggak paham nilai-nilai Pancasila, bisa saja kita dengan seenaknya melakukan cyberbullying. Oke, kemudian D, minimnya pengawasan yang dilakukan sekolah. Bisa jadi ya. Oke, kemudian E, lemahnya pendidikan dasar. Oke, karena tidak semua orang mungkin sempat atau berkemampuan atau memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan dasar. Jadi ini juga opsi yang mungkin ya. Oke, jadi kita lihat
teman-teman, dari semua opsi yang terasa benar ini, yang mana sih yang paling tepat untuk menjawab soal? Oke, jadi teman-teman di sini memang temanya adalah cyberbullying. Tapi pertanyaannya adalah peristiwa tersebut ditinjau dari pendekatan pilar kebangsaan. Ya, berarti hal tersebut dikaitkan dengan pendekatan pilar kebangsaan. Ya, jadi teman-teman, pilar kebangsaan itu dicetuskan oleh Bapak Taufik Kemas karena beliau melihat mulai lunturnya nilai-nilai Pancasila di masyarakat, ya, sehingga beliau mencetuskanlah 4 pilar kebangsaan. Ya, jangan lupa 4 pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi teman-teman, karena yang ditanyakan adalah peristiwa cyberbullying ditinjau dari pendekatan pilar kebangsaan, maka opsi yang paling tepat adalah C. Lunturnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Oke, teman-teman. Jadi intinya kaitkan soal dengan opsi di jawaban tersebut. Jangan lupa selalu balik lagi apa sih yang diminta sama soal ini. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Lanjut ya teman-teman. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang sikap seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Berikut ini yang bukan merupakan manfaat dari bela negara adalah: A. Membentuk karakter positif seseorang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. B. Mempermudah terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa. C. Menciptakan masyarakat yang sadar hukum serta hak dan kewajibannya. D. Menanamkan nilai Pancasila dan UUD 45. Atau E. Menjamin usaha pertahanan dan keamanan negara. Oke teman-teman, opsinya semua kelihatannya benar ya, kelihatannya. Oke, jadi di sini yang diminta adalah yang bukan manfaat bela negara atau manfaat bela negara kecuali, ya. Oke, jadi teman-teman, memang ada literatur yang memberikan list manfaat bela negara. Tapi sebenarnya pertanyaan ini bisa teman-teman jawab hanya dengan memahami definisi dari bela negara itu sendiri, ya. Nah, teman-teman kita lihat opsi A, membentuk karakter positif, betul ya. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa juga betul. Kemudian menciptakan masyarakat yang sadar hukum serta hak dan kewajibannya juga betul. Kemudian menanamkan nilai Pancasila dan UUD 45 juga sangat dekat dengan bela negara ya. Kemudian E, menjamin usaha pertahanan dan keamanan negara juga betul. Oke, jadi sekarang saya mau kembalikan ke definisi bela negara itu sendiri. Jadi bela negara didefinisikan sebagai usaha atau sikap seseorang dalam upaya mempertahankan keamanan dan keselamatan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Ya, jadi di sini kita bisa lihat bahwa opsi D, menanamkan nilai Pancasila dan UUD 45 memang kelihatannya bagus, tetapi nilai Pancasila dan UUD 45 lebih tepatnya menjadi dasar dari upaya atau usaha bela negara, ya. Jadi opsi D kurang tepat bila dikatakan sebagai manfaat, tetapi lebih tepat untuk dikatakan sebagai dasar kita dalam usaha bela negara, ya. Jadi untuk pertanyaan ini opsi yang paling tepat adalah D, menanamkan nilai Pancasila dan UUD 45. Oke teman-teman, lanjut ke soal yang kelima. Pancasila sebagai dasar negara juga mendasari pasal-pasal dalam UUD 1945 serta menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Melalui pembukaan UUD 1945, masyarakat Indonesia bisa menemukan falsafah, pedoman, dasar-dasar kebangsaan dan kenegaraan, serta kepribadian bangsa. Pembukaan UUD memiliki peranan penting karena terdapat makna tersendiri yang telah lama dicita-citakan oleh tokoh perumusan Pancasila bangsa Indonesia atau Founding Fathers.
Berikut ini yang bukan merupakan hubungan dasar negara dengan pembukaan UUD 1945 adalah A. Falsafah dasar negara Pancasila yang abstrak tercermin dalam pembukaan UUD 1945 dan merupakan uraian rinci dari Proklamasi Kemerdekaan RI. B. Pancasila sebagai falsafah harus diikuti secara mutlak dan tidak dapat digantikan oleh ideologi manapun. C. Pancasila yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 merupakan suatu kebulatan yang utuh dan tersusun secara sistematis dan bertingkat. D. Jiwa Pancasila yang abstrak setelah tercetus menjadi Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Atau E. Kesatuan tafsir sila-sila Pancasila harus selaras dengan pembukaan dan pasal-pasal dalam UUD 1945. Oke teman-teman, nah kita lihat ini adalah soal yang panjang, opsinya juga panjang-panjang ya. Jadi saya ngasih tips untuk soal yang seperti ini, baca dulu kalimat akhirnya, yaitu berikut ini yang bukan merupakan hubungan dasar negara dengan pembukaan UUD 1945 adalah. Ya, jadi sebenarnya teman-teman baca kalimat itu aja sebenarnya udah bisa langsung lanjut ke opsi ya. Oke, kita lihat di sini opsinya kayaknya benar semua ya. Jadi A, falsafah Pancasila terurai rinci dalam Proklamasi Kemerdekaan RI. Ya, itu benar. Kemudian Pancasila sebagai falsafah itu mutlak dan tidak dapat digantikan oleh ideologi manapun, itu juga betul. Kemudian Pancasila yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 merupakan suatu kesatuan yang utuh dan sistematis serta bertingkat. Betul. Kemudian jiwa Pancasila yang abstrak tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Betul ya. Kemudian E, kesatuan tafsir sila-sila Pancasila atau biasa kita sebut butir-butir Pancasila harus selaras dengan pembukaan dan pasal dalam UUD 1945. Ini juga betul. Jadi semua pernyataan ini betul. Jadi kita kembali lagi ke soal ya untuk memilih jawaban yang paling tepat. Jadi yang diminta adalah hubungan dasar negara dengan pembukaan UUD 1945. Jadi dalam jawaban harus tercermin hubungannya antara Pancasila dengan UUD 1945. Ya. Di A kita lihat ada hubungan di situ, yaitu Pancasila yang tercermin dalam pembukaan UUD 1945 merupakan uraian rinci dari Proklamasi Kemerdekaan RI ya. Berarti di sini menunjukkan hubungan antara Pancasila dan UUD 1945, berarti benar ya. Kemudian B, Pancasila sebagai falsafah harus diikuti secara mutlak dan tidak dapat digantikan oleh ideologi manapun. Ini pernyataan yang betul, tetapi tidak memperlihatkan hubungan antara Pancasila dengan pembukaan UUD 1945. Ya, lebih lanjut lagi, ini adalah fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, bahwa dia mutlak dan tidak dapat digantikan oleh ideologi manapun kedudukannya Pancasila ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, karena di sini tidak mencerminkan atau tidak mendefinisikan hubungan antara Pancasila dengan pembukaan UUD 1945 walaupun kalimatnya betul ya. Oke teman-teman, kita lanjut aja ya melihat opsi yang lainnya biar lebih jelas gitu. Oke, C di sini Pancasila yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 merupakan suatu kebulatan yang utuh dan tersusun secara sistematis ya. Jadi di sini terlihat bahwa Pancasila dan UUD 1945 hubungannya adalah satu kesatuan yang utuh. Oke, kemudian D, jiwa Pancasila yang abstrak tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Di sini juga terlihat lah ya hubungannya, bahwa jiwa Pancasila itu tercermin dalam pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Oke, kemudian E, kesatuan tafsir sila-sila Pancasila harus selaras dengan pembukaan dan pasal-pasal. Ini juga terlihat hubungan antara Pancasila dan pembukaan UUD 1945.
Ya, jadi jelas ya di sini walaupun awalnya kelihatannya wah opsinya kok benar semua nih, kok kalimatnya semuanya benar. Ya, tetapi hanya ada satu kalimat yang tidak menggambarkan hubungan antara Pancasila dengan pembukaan UUD 1945 ya, yaitu B. Pancasila sebagai falsafah harus diikuti secara mutlak dan tidak dapat digantikan oleh ideologi manapun. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang terakhir. Bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara tanpa memandang gender dan profesi. Sebagai seorang pengusaha, kita dapat berkontribusi dalam bela negara dengan aksi nyata dengan cara A. Mempekerjakan WNI saja, B. Memperluas jaringan bisnis ke seluruh Indonesia, C. Menjadikan materi Pancasila sebagai materi wajib dalam sistem rekrutmen, evaluasi, dan jenjang karir karyawan, atau D. Tidak mengekspor hasil produk milik perusahaan, atau E. Bekerja sama hanya dengan pengusaha lokal. Oke teman-teman, ini kayaknya semua ya opsinya ini hal-hal yang memang bisa dilakukan oleh pengusaha. Tapi di sini kita balik lagi ya ke pertanyaan soal, yaitu aksi nyata yang dapat dilakukan pengusaha dalam kontribusinya di dalam bela negara. Ya berarti kita coba balik dulu ke definisi bela negara itu sendiri. Jadi bela negara itu seperti tadi yang saya sebutkan juga sebelumnya, bahwa bela negara itu adalah usaha atau upaya pertahanan dan keamanan bangsa dari berbagai macam ancaman, gangguan, hambatan, dan juga tantangan. Ya, jadi kita lihat dari opsi ini yang paling dekat dengan upaya mempertahankan keamanan dan pertahanan bangsa itu kira-kira yang mana ya? Jadi kita lihat upaya dalam hal menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dihadapi bangsa itu terlihat di opsi C, yaitu menjadikan materi Pancasila sebagai materi wajib dalam sistem rekrutmen, evaluasi, dan jenjang karir karyawan. Kenapa? Karena kita sekarang sedang menghadapi tantangan atau ancaman disintegritas bangsa. Ya, jadi dengan menjadikan materi Pancasila sebagai materi wajib dalam sistem rekrutmen, evaluasi, dan jenjang karir karyawan, berarti pengusaha tersebut membantu bangsa Indonesia dalam upaya menghadapi ancaman disintegritas bangsa. Nah, aku juga mau kasih info kalau teman-teman bisa baca berbagai contoh aksi nasional bela negara atau aksi-aksi bela negara yang dapat dilakukan semua orang sesuai dengan perannya di dalam masyarakat. Itu teman-teman bisa lihat di Inpres nomor 7 tahun 2018. Di situ ada berbagai macam contoh ancaman yang sedang dihadapi bangsa Indonesia beserta aksi-aksi yang kira-kira bisa dilakukan oleh setiap orang sesuai dengan fungsinya di dalam masyarakat. Contohnya dia sebagai pengusaha atau yang dapat dilakukan pelajar, yang dapat dilakukan seseorang di bidang informasi atau di bidang contohnya pendidikan, sosial, atau tokoh masyarakat. Nah, semua itu bisa teman-teman baca di Inpres nomor 7 tahun 2018. Oke teman-teman, itu tadi beberapa contoh soal TWK yang katanya sulit karena opsinya kelihatannya benar semua. Oke, jadi itu tadi pembahasan dan juga tips dari aku kalau kalian menghadapi soal yang seperti ini. Oke teman-teman, semoga pembahasan dan tips tadi dapat membantu teman-teman. Selamat belajar, tetap semangat, salam sehat, dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Juga share video aku ini kalau teman-teman rasa bermanfaat. Terima kasih.